Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitristiani dengan NIM 2111240130, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya mulai dari bab 1 hingga bab 3 dengan judul Implementasi Strategi Kontekstual Teaching and Learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SDN 43 Seluma. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah seminar proposal dengan dosen pengampu Dr. Husnul Bahri, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penegasan judul. Penegasan judul itu ada beberapa. Yang pertama ada implementasi. Implementasi itu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta peristiwa belajar atau kegiatan dalam suatu pelajaran. Nah, strategi pembelajaran itu sangatlah mudah bagi guru, lebih-lebih lagi bagi peserta didik. Bagi guru, strategi dapat dijadikan pedoman dan acuan bertindak yang sistematis dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik, penggunaan strategi pembelajaran dapat mempermudah proses belajar atau mempermudah dan mempercepat memahami isi pelajaran. Karena setiap strategi pembelajaran itu dirancang untuk mempermudah proses belajar bagi peserta didik. Yang ketiga ada Contextual Teaching and Learning atau CTL. Nah, CTL ini sendiri merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat ada motivasi. Motivasi itu merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi belajar ini dapat timbul karena faktor intrinsik, hasrat dan keinginan berhasil, serta juga ada dorongan kebutuhan belajar dan harapan yang dicita-citakan. Yang selanjutnya ada PAI atau Pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama Islam ini merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, dan dibarengi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Baiklah, selanjutnya ada latar belakang penelitian. Pembelajaran itu merupakan implementasi kurikulum yang memerlukan tindakan kreativitas dan keaktifan guru dalam menciptakan keaktifan siswa sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, baik itu secara efektif, efisien, dan menyenangkan. Dalam hal itu, guru harus mampu mengambil keputusan dan berdasarkan hal tersebut, penilaian yang tepat jika peserta didik tidak dapat mengembangkan kompetensi berdasarkan tujuan pendidikan, apakah kegiatan pendidikan itu dihentikan atau metodenya diubah atau bahkan mengulangi pelajaran sebelumnya terlebih dahulu. Nah, itulah sebabnya guru merupakan salah satu unsur dalam dunia pendidikan yang harus mengambil peran lebih aktif dan mengambil posisinya sebagai fasilitator, karena guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, peneliti hanya meneliti tentang bagaimana implementasi penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SDN 43 Seluma. Yang kedua, apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Yang ketiga, kurangnya keaktifan guru dalam membuat media pembelajaran dan kurang konkret dalam mencontohkannya, seperti hanya menggunakan gambar-gambar saja. Padahal, tahap berpikir anak kelas 4 SD itu baru mencapai pada tahap operasional konkret sehingga mereka sulit untuk berpikir secara abstrak. Yang selanjutnya yaitu merupakan rumusan masalah penelitian.
Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, pada penelitian ini, maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu bagaimana implementasi strategi kontekstual teaching and learning dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SDN 43 Seluma. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada subtema ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan strategi CTL di SDN 43 Seluma pada mata pelajaran PAI. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat penerapan strategi CTL dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana motivasi belajar siswa di SDN 43 Seluma pada mata pelajaran PAI ketika guru menerapkan strategi CTL ini tadi. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan ataupun kualitas pelajaran. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis itu terbagi-bagi. Yang pertama, bagi siswa untuk meningkatkannya motivasi belajar pada mata pelajaran PAI. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman langsung pada guru dalam memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga tidak monoton dalam pembelajaran PAI. Setelah itu bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sekolah, khususnya kepala sekolah yang dapat ditindaklanjuti dan diinformasikan kepada staf edukatif untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga mutu pembelajaran sekolah dapat meningkat. Oke, baiklah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara semi struktur, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Baiklah, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pengertian strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan teori itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu. Yang kedua adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Yang ketiga adalah tempat yang baik untuk siasat perang. Dan strategi yang diambil pada penelitian kali ini merupakan strategi CTL. Contextual Teaching and Learning ini menekankan pada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Artinya, proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi pada proses pengalaman secara langsung. Proses belajar dalam konteks CTL ini tidak mengharapkan agar siswa hanya menerima pelajaran, akan tetapi proses dan menemukan sendiri materi pelajaran itu tadi. Itulah tadi penyampaian presentasi proposal penelitian saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.